إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam kajian kitab Masailul Jahiliyah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dengan penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Pada pertemuan malam hari ini kita sampai di masalah yang ke-94, judulnya Akhdul Bari'i bi Jarimati Ghairihi, menghukum orang yang tidak bersalah atas kesalahan orang lain. Ya, menghukum orang yang tidak bersalah atas kesalahan orang lain. Ini menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah sebagaimana nanti disebutkan di dalam penjelasan syarah. Dahulu orang-orang jahiliyah, mereka itu apabila menghukum seseorang, tapi kalau ternyata orang yang mau dihukum ini orang yang nggak memiliki kedudukan, orang yang nggak ada nilainya, nggak ada harganya, istilahnya orang yang nggak dianggap sama kaumnya. Kalau ono DE, ya seperti nggak ada nilainya ini orang, nek dihukum ya percuma. Maka mereka akan menghukum orang yang memiliki kedudukan di kaum tersebut, orang yang punya nilai di kaum tersebut. Padahal orang yang memiliki kedudukan ini nggak salah apa-apa. Sing salah orang ini tadi yang nggak punya harga ini. Tapi yang dihukum adalah pemimpin sukunya misalnya, atau orang yang kaya di antara mereka, itu yang disasar. Maka kebiasaan jahiliyah ini sampai sekarang masih didapati oleh sebagian orang. Ketika ada seseorang yang berbuat kezaliman, kesalahan, maka orang lain akan membalas kesalahan tersebut kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, ya, atau juga yang mungkin sering kita alami, yang bikin kerusuhan supporter bola, yang kena pengguna jalan biasa, pokoknya plat L ya, plat L kalau ke sana dilempari batu. Sama juga yang sebaliknya demikian. Padahal kita nggak tahu apa-apa. Skore piro nggak ada. Tapi demikian menjadi korban. Alhamdulillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, penulis berkata, al-mas'alatur rabi'atu wa tis'un. Masalah yang ke-94. Anna min dinihim. Di antara agama mereka, yaitu agamanya orang-orang jahiliyah, akhdur rajuli bi jarimati ghairihi, menghukum seseorang atas kesalahan orang lain. Fa anzalallahu, maka Allah turunkan firman-Nya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Maka seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain, tidak akan menanggung kesalahan orang lain.
Kita baca syarahnya. Min masailil jahiliyah, di antara perilaku orang-orang jahiliyah, annahum ya'khuduna ar-rajula ay yu'aqibunahu bisababi jurmi ghairihi. Kebiasaan mereka suka menghukum seseorang atau memberikan sanksi kepada orang lain karena sebab kekeliruan orang yang berbeda. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala turunkan firman-Nya tadi, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah orang yang melakukan perbuatan dosa itu mewariskan dosanya kepada orang lain. Jadi yang mendapatkan hukumannya justru orang lain, mendapatkan getahnya justru orang lain. Tidak. Falladzi lam yahsul minhu dhulmun la yu'akhadhu bi dhulmi ghairihi. Maka seorang yang tidak berbuat zalim, seorang yang tidak berbuat zalim, maka dia gak pantas untuk dihukum atas kezaliman orang lain. Orangnya gak berbuat zalim, tapi dia gak pantas untuk mendapatkan hukuman karena kezaliman yang dilakukan oleh orang lain. Hatta walau kana qaribahu, meskipun yang zalim ini adalah karib kerabat, maka gak boleh karib kerabatnya yang lain yang menanggung sanksinya, yang menanggung hukumannya. Ibna ammihi, atau ponaannya, au waladahu, atau bapaknya atau anaknya. La yajni janim illa ala nafsihi. Tidaklah seorang yang melakukan perbuatan salah, dia sendiri yang akan menanggung kesalahannya itu. Dan tidaklah seorang yang bersalah dihukum kecuali sebab kesalahannya dia sendiri. Wala yukhadu al-bari'u bi jarimatil mu'tadi. Dan jangan pula orang yang bari, yang terbebas dari kesalahan, dia mendapatkan hukuman atas dasar orang yang salah. Fa idza ukhidha ghairul mu'tadi bi udwanil mu'tadi fa hadza zulmun wa jawrun la yuqirruhul Islam. Maka apabila orang yang tidak bersalah itu mendapatkan hukuman atas kesalahan orang yang bersalah, maka ini adalah kezaliman, ini adalah al-jawr, kesewenang-wenangan, dan Islam tidak membenarkan perilaku seperti ini. Falhasil, wal'an fi ba'dil bawadi, kata beliau, di masa sekarang pada sebagian al-bawadi, jadi pelosok-pelosok pedesaan-pedesaan, idza hasala i'tida'un min syakhsin min qabilah, kalau ada seorang dari kabilah tertentu yang berbuat kezaliman, mau itu pembunuhan atau pencurian atau pokoknya melakukan suatu tindak kejahatan, wa kana hadza syakhsu la wazna lahu. Nah, pelaku kriminal ini dia itu enggak ada timbangannya, maksudnya tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Orang biasa. La yaktasuna minhu, maka orang-orang tidak akan menghukum pelaku kriminal ini. Kenapa? Karena regone soalnya. Tidak ada kedudukannya ini orang. Dihukum ya percuma. Tidak ada nilainya, kayak apa? Wa innama yaqtuluna aw yantaqimuna min ghairihi minal qabilah. Namun dia akan menghukum, mereka ini akan menghukum orang lain dari kabilahnya si pelaku ini yang menurutnya, kata dia, mimman huwa ashrafu minhu wa a'azzu minhu, yang menurutnya ini yang lebih mulia, ini yang lebih baik untuk dikisos, untuk dihukum daripada pelaku kriminal ini. Kayak apa menghukum orang ini? Yang mending kepala sukunya saja yang dihukum, atau orang yang kaya di antara mereka yang dihukum. Wala yakhudunal mu'tadi, dan mereka membiarkan pelaku dosa itu. Padahal yang berbuat dosa, berbuat kriminal adalah fulan ini, tapi yang kena getahnya, yang kena hukumannya orang lain. Wa innama yakhuduna syaikhal qabilah aw man lahu qimatun aw maqamun fil qabilah. Akan tetapi mereka menghukum syekh di sini maksudnya tokoh
ya tokoh dari kabilah tersebut atau orang yang memang memiliki kedudukan, memiliki kemuliaan dalam satu kabilah itu, wa hadza min fi'lil jahiliyah, maka ini termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Kalau ada seseorang yang dia itu mendapatkan kezaliman dari seorang anak, ya anak kecil, kalau kita balas, ya buat apa balas anak kecil? Nah, mending balas apa nih? Bapak ya. Padahal yang berbuat anak kecilnya, tapi yang kena getahnya bapaknya. Ya mungkin bapaknya dinasihati boleh. Tapi kalau dalam rangka membalas kezaliman anak tersebut, ini keliru. Al-wajib annal jarimata takhtassu bi sahibiha. Yang wajib adalah sebuah tindak kejahatan, maka yang mendapatkan balasannya adalah pelaku kejahatan itu. Wa yuqtassu min sahibiha, dan dikisos artinya diberikan hukuman kepada pelakunya. Hadza huwal adil, maka inilah yang adil, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 194. Allah Ta'ala berfirman, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Barang siapa yang berbuat jahat kepada kalian, maka balaslah kejahatannya seperti kejahatan yang dia lakukan kepada kalian. Ya. Maka boleh membalas pelaku kejahatan dengan kejahatan yang semisal. Seperti juga Allah mengatakan, fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Ya, jika kalian dizalimi, maka balas kezaliman tersebut sesuai dengan apa yang dia perbuat kepada kalian. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun bimithliha, dan balasan atas keburukan maka keburukan yang semisal. Akan tetapi ini ada dalam surat apa itu? Faman afa wa aslaha. Surat Asy-Syura ayat yang ke-40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun bimithliha. Kata Allah Subhanahu wa taala, balasan atas kejahatan itu kejahatan yang semisal. Maka boleh. Tapi harus semisal. Nah, maka ini yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Qaidatun fis Sabr, kaidah dalam masalah bersabar. Hampir tidak mungkin ada orang yang membalas dengan yang semisal. Pasti balasannya lu apa? Lu nemen. Pasti balasannya lebih. Tapi kalaupun ada yang membalas dengan semisal, maka itu hukumnya mubah, boleh. Namun faman afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan melakukan perbaikan, ini yang lebih afdal. Fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fal hasil anna hadhihi qa'idatun 'azimatun. Maka kesimpulannya, ini adalah kaidah yang sangat agung. Annal jarimata takhtassu biman fa'alaha, bahwa kejahatan itu dibalaskan, diberikan hukumannya kepada pelakunya, wala tatanawalu ghairahu, dan tidak digeser kepada yang lain. Ya, tidak boleh ditanggung oleh selain pelakunya itu. Fa in qulta, kalau ada yang mengatakan yuraddu ala hadza anna Allah ja'ala diyatal khata' 'alal aqilah wa lam yaj'alha 'alal qatil. Alaysa hadza fihi tahmilun li ghairil mudhnib bi dhanbi ghairihi? Kaidah ini ada yang mengatakan, oh gak iso ngono, terbantahkan. Karena di dalam Islam ada namanya diyat. Ya, ada namanya diyat. Ini orang membunuh orang lain. Kemudian keluarga pembunuh itu meminta tebusan. Maka orang si pembunuh ini, dia gak bisa menebus dirinya, maka keluarganya yang membayarkannya kepada dia. Bukankah ini berarti melanggar?
kaidah yang kita sebutkan tadi, bahwa kesalahan seseorang yang harusnya ditanggung sama orang tersebut, kok ini malah diatnya ditanggung oleh keluarga. Ya, diatnya ditanggung oleh keluarga. Naqul, maka kita katakan la hada minal adli wa ta'awun. Adanya syariat diat membayar denda, keluarganya yang membayar, ini merupakan bentuk keadilan dan merupakan bentuk ta'awun. Ya, merupakan bentuk ta'awun, dibangun di atas dasar at-ta'awun, saling tolong menolong. Lamma kana al-qatil khata'an ghairu muta'ammid nasaba dzalika an tahmila anhu asabatuhu. Kalau si pembunuh ini membunuh orang lain khata'an, ketidaksengajaan, bukan sengaja membunuh, maka tatkala itu keluargalah yang menanggung denda diat atas si pembunuh ini. Kama annahum yarithuna ma lahu law mata. Sebagaimana juga kebalikannya. Orang ini kalau mati, maka yang akan mendapatkan warisan siapa? Keluarganya juga. Yang akan mendapatkan waris adalah keluarganya. Fakadzalika yahmiluna anhul khata' alladhi waqa'a fihi min ghairi qasdin. Maka demikian juga keluarganya ini juga akan menanggung kekeliruan, kesalahan, nggak sengaja. Yang kita bahas ini adalah kezaliman yang dilakukan dengan sengaja. Kalau ada orang terbunuh, si pembunuh ini membunuhnya tanpa sengaja, entah mungkin nabrak atau apa dan yang semisalnya, maka ini bukan kezaliman, ini kekeliruan dia. Maka keluarganya yang ikut membantu untuk membayarkan diat atas terbunuhnya orang ini tanpa sengaja. Amal muta'ammidu lil jarimah, tapi kalau ada yang sengaja membunuh, fahada yahtassu jazaa'uhu bihi, maka dialah yang mendapatkan balasan, pelakunya itu yang mendapatkan balasan, hukuman. La walidzalika la tahmilul aqilatu amdan, keluarganya tidak menanggung, ya, tidak membayar diat kalau pembunuhnya ini pelakunya apa? Sengaja, bukan karena ketidaksengajaan. Selesai, kita masuk ke masalah yang ke-95. Judulnya ta'yirur rajuli binaqsin fi ghairihi. Kebiasaan orang-orang jahiliyah itu suka mencela seseorang karena kekurangan yang ada pada orang yang dicela. Yang mencela kekurangan orang lain. Ta'yirur rajuli bima fi ghairihi. Atau qala al-mu'allif rahimahullah, penulis berkata, al-mas'alatul khamisatu wa tis'un. Masalah yang ke-95. Ta'yirur rajuli bima fi ghairihi. Mereka gemar mencela seseorang bima fi ghairihi, atas kekurangan yang ada pada orang lain. Kalau tadi kan menghukum orang lain karena menghukum orang lain padahal bukan dia pelaku dosanya, tapi keluarganya. Nah, ini bukan membunuh, tapi bukan menghukum, tapi mencela. Misalnya ada seorang yang, ya katakanlah bapaknya ini dulu adalah bajingan, preman gitu kan. Maka anaknya juga dijuluki dengan julukan tersebut. Padahal anaknya bukan bajingan, anaknya bukan preman, bapaknya yang preman, tapi anaknya dicela, dicaci maki dengan hal itu. Paham bedanya ya? Kalau yang pertama kan hukuman, berkaitan dengan hukuman. Kalau yang kedua ini apa? Celaan. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, a'ayyartahu bi ummi, apakah engkau mencela dia karena sebab ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau seseorang yang masih memiliki perangai-perangai jahiliyah. Kita baca ini potongan dari kisah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, hadza fi qissati Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu. Lamma qala fi wahidin min afadilis sahabati min as-sabiqin al-awwalina ila al-Islam. Faqala lahu ya ibn Sauda,
li'anna ummahu sauda. Bahwasanya pernah Abu Dar itu mencela atau berkata kepada salah seorang dari pembesar sahabat yang merupakan as-sabiqunal awwalun, ya, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Abu Dar mengatakan kepada orang tersebut, dia benar sauda, wahai anaknya orang hitam, Ibnu as-sauda. As-sauda dalam bentuk mu'annats, bukan aswad, ya Ibnul Aswad. Kalau Ibnul Aswad berarti siapa yang hitam? Bapaknya. Ini as-sauda berarti ibunya. Wahai anak dari seorang wanita yang hitam. Ya anak ummahu sauda, ibunya memang hitam. Ya, karena ibunya memang berkulit hitam. Qala lahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'ayyartahu bi ummi?" Apakah engkau mencela dia karena ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang di dalam dirimu masih ada sisa-sisa perilaku jahiliyah. Dan di sini kata-kata engkau seseorang yang masih memiliki sifat jahiliyah bukan berarti orangnya kafir. Tidak, bukan berarti orangnya dikafirkan. Sudah sering kita bahkan di Muqaddimah kita sampaikan semua masail jahiliyah itu bukan berarti kekufuran. Jangan dianggap kalau fulan melakukan perbuatan jahiliyah, berarti orangnya kafir. Kenapa? Karena jahiliyah. Enggak. Ada yang kekufuran betul seperti syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sihir dan yang lainnya. Itu kekufuran, perilaku jahiliyah yang kategorinya kufur. Tapi kalau seperti ini masuk dalam kategori kemaksiatan. Alias dari sisi akhlaknya. Tapi tidak menjadikan orangnya apa? Kafir, keluar dari Islam. Fata'iru syakhsi bi syai'in laisa fihi wa innama huwa fi ghairihi au bidana'ati nasabihi huwa min umuril jahiliyah. Maka mencela seseorang dengan sesuatu yang orang itu tidak memiliki sesuatu yang kita cela. Kayak tadi dicela gara-gara dia hitam, anaknya orang hitam. Padahal yang hitam siapa? Ibunya. Dia enggak. Maka ini termasuk perkara jahiliyah. Atau mencela karena nasabnya dia yang rendah. Dia berasal dari nasab yang rendah. Ya, memang pilihannya dia. Dia lahir dari ibu yang hitam. Pilihannya dia atau bukan? Nah, bukan. Nggak bisa milih dia. Ini memang dari Allah Subhanahu wa taala. Atau nasab kabilah misalnya. Apa bisa milih kita? Kita dilahirkan dari nasab ini bisa milih? Tidak bisa. Maka nggak boleh dicela. Walaisa kullu man kanat fihi khaslatun. Ini yang kita sampaikan. Walaisa kullu man kanat fihi khaslatun min khisalil jahiliyah yakunu kafiran. Dan tidak semua yang memiliki sifat jahiliyah maka dia menjadi kafir. Tidak. Maka di sini jangan dipahami Nabi mengatakan, wahai Abu Dar, engkau seseorang yang masih ada sifat jahiliyah dalam dirimu. Berarti Nabi mengkafirkan Abu Dar. Tidak. Kemudian kita lanjutkan masalah yang ke-96. Iftikharuhum bi'a'malihim at-tayyibat. Mereka bangga dengan amalan-amalan mereka yang soleh, yang baik. Bangga dengan amal soleh. Qala al-mu'allif rahimahullah, penulis berkata, al-iftikharu bi wilayatil baiti. Mereka bangga, maksudnya orang-orang Arab jahiliyah, kaum Quraisy, mereka membanggakan karena mereka inilah yang memegang Baitullah Al-Haram. Senyakel istilahnya. Yang merawat, yang menjaga Masjidil Haram, itu bangsa apa? Quraisy. Nah, mereka menyombongkan hal itu. Di antara bangsa-bangsa Arab yang lain, kabilah-kabilah Arab yang lain, orang Quraisy menyombongkan hal itu. Fadzammahumullahu biqauli. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela mereka dengan firman-Nya, mustakbirina bihi samiran tahjurun. Ya, mustakbirin, kalian sombong. Bihi di sini maksudnya dengan Masjidil Haram, dengan Ka'bah. Kalian menyombongkan diri kalian.
Samiran tahjurun. Samiran artinya jamaah yatahaddatsuna fil lail. Ya, sekelompok orang yang saling berbincang-bincang di malam hari. Samiran sekelompok orang yang berbincang-bincang di malam hari. Tahjurun, justru kalian malah menghajar, memboikot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memboikot Nabi karena nggak perlu ngapain ini Muhammad ini. Yang mengajarkan kepada kita amal-amal soleh. Kita ini sudah cukup amal soleh kita ini. Apa? Ngurus Baitullah Al-Haram. Menjaga Masjidil Haram. Nggak perlu sama Muhammad ini. Alhamdulillah. Dan kita baca syarahnya. Min masailil jahiliyah. Di antara perilaku, kelakuannya orang-orang jahiliyah. Annahum yaftakhiruna biqiyamihim 'alal masyair bi sidanatiha wa tanzimiha wa rifadatil wafidina ilaiha wa siqayatil hajij. Mereka kaum Quraisy, ini terutama kaum Quraisy ya, karena nama-nama kata-kata jahiliyah itu enggak cuma orang-orang musyrikin Quraisy, masuk di dalamnya al-Yahud wan Nasara juga. Maka yang dimaksud di sini adalah kaum Quraisy. Mereka menyombongkan karena mereka menyombongkan diri mereka karena mereka lah yang mengurusi al-masyair, yakni masyar al-haram, ya, tempat-tempat yang ada di Masjidil Haram, ya, Ka'bahnya, Safa dan Marwahnya, Zam-Zamnya dan seterusnya. Kemudian juga bisidanatiha wa tanzimiha, perawatannya, pengurusannya, wa rifadatil wafidina ilaiha, dan mereka yang menyambut tamu-tamu yang datang, wa siqayatil haji, dan memberi makan, memberi minum kepada jamaah haji yang datang ke Makkah itu. Mereka yang melakukan itu, dan mereka ini punya tugas-tugas sendiri. Jadi kabilah ini bagian kiswa Ka'bah, kabilah ini bagian air Zam-Zam, ya, kabilah ini macam-macam. Mereka sudah membagi hal itu. Fahum yaftakhiruna bihadzal amal. Maka mereka membanggakan diri mereka dengan amalan ini. Ini yang dimaksud mustakbirina bihi. Mustakbirin, mereka menyombongkan bihi, ai biwilayatil bait, yaitu mengurusi Baitullah, Masjid Al-Haram. Wa bi khidmatil baitis syarif. Mereka menyombongkan diri mereka karena mereka lah yang berkhidmat ngurusi Baitullah Al-Ka'bah. Wa bi khidmatil wafidina ilaihi. Dan mereka menyombongkan diri mereka karena mereka lah yang berkhidmat menyambut tamu-tamu yang datang ke sana. Wa yaftakhiruna bihadza ala ghairihim minal arab. Mereka membanggakan hal ini karena hal ini tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dari kalangan bangsa Arab, tidak ada yang mengamalkan atau mengerjakan perbuatan ini kecuali kaum Quraisy. Fahadha min umuril jahiliyah. Maka ini termasuk perkara-perkara jahiliyah. Lianna khidmata buyutillahi ibadah. Karena melayani, berkhidmat kepada Baitullah. Ya, kalau nggak di Ka'bah, kalau kita ambil ibrah untuk kita, ya, pengurus masjid. Tahu ya? Jadi takmir masjid, meskipun bukan Masjid Al-Haram. Jadi jangan dianggap itu dimaksud Masjidil Haram. Loh, perlu nih ini dibahas supaya diambil apa? Ibrah. Supaya diambil ibrah. Dan maka ini juga berlaku bagi semua orang-orang yang berkhidmat untuk menjaga Baitullah, menjaga rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kemudian seorang sudah melakukan hal yang paling terbaiknya, berbangga dengan hal tersebut. Enggak. Ini kata beliau adalah ibadah. Fala yajuzu lil insan an yaftakhira bil ibadah. Ibadah apapun, enggak cuma ngurus masjid. Ibadah apapun tidak boleh seseorang membanggakan ujub ya dengan hal tersebut. Termasuk diantaranya mengurusi masjid. Li'annahu yataqarrabu biha ilallah. Karena dengan ibadah tersebut dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. La yuridu tsana'a minan nas. Tidak menginginkan pujian dari manusia. Tidak ingin. Dia kalau bisa dia ingin supaya orang-orang itu nggak tahu kalau dialah yang selama ini
ngurusi masjid, membiayai masjid. Dan sebagian orang demikian. Nggak tahu kalau ternyata fulan inilah yang selama ini membantu kekurangan-kekurangan yang ada di masjid. Saldo masjid ini selama ini dia yang membantunya, yang nutupi. Listrik selama ini mau dibayarkan harus dibayar semua sampai mungkin berapa KWH itu mungkin lebih 5 tahun ternyala. Tidak ada orang yang tahu. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baru ketika meninggal, oh iya, pulang ini ternyata. Maka dia tidak menginginkan pujian dari manusia. Kecuali wallahu a'lam dibolehkan untuk menampakkan hal tersebut jika memang dibutuhkan. Artinya kontribusi seseorang untuk masjid dalam pelayanannya kepada masjid harus ibadah. Sebagaimana ibadah yang lain, nggak perlu dia tampakkan, nggak perlu dia mengharapkan pujian dari manusia. Namun kalau ada kondisi-kondisi tertentu di mana harus mau nggak mau dia ungkapkan itu semuanya, amal-amal yang selama ini dia sembunyikan, maka boleh dia sampaikan. Dalam rangka hanya sebatas untuk membantah, bukan dalam rangka untuk mencari pujian. Contoh, ini tadi orang yang selama ini bayari kekurangan masjid, yang selama ini membiayai masjid, dituduh nyolong duit di masjid. Baik, dituduh mengambil uangnya masjid. Maka dia menggunakan hal itu untuk bukti. Yang selama ini membiayai masjid adalah saya. Bukan dalam rangka menyombongkan, dalam rangka untuk membantah hal tersebut, tuduhan itu, fitnah itu. Yang selama ini membiayai masjid adalah saya. Kok sekarang saya yang dituduh mengambil uang masjid? Ini kan lucu. Ini pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yang dimana Utsman dituduh beliau meraih kekuasaan dalam rangka untuk mencari harta. Ya, beliau mengambil harta rampasan perang untuk kantong pribadinya sendiri. Maka Utsman kemudian menyebutkan kontribusi selama ini kepada Islam dan kaum muslimin yang mempersiapkan jaish, pasukan, atau yang dikenal dengan nama jaishu al-usra, pasukan yang sulit karena diberangkatkan oleh Nabi dalam kondisi paceklik. Utsman yang membiayainya. Demikian juga yang membeli sumur dari orang Yahudi, Utsman bin Affan. Maka Utsman menyebutkan hal itu untuk sebatas menolak apa? Menolak tuduhan, bukan untuk membanggakan dirinya. Nah, yang dibahas di sini adalah membanggakan diri. Aku sing nyempel masjid fulan. Aku sing bangun masjid fulan. Karena aku gak laku itu masjidnya. Alhamdulillah. Karena aku kacau kabeh masjidnya. Sopo. La yuridu tsanaa minan nas wal madha minan nas. Tidak mau pujian dari manusia. Bal yahmadullaha an ja'alahu mimman yaqumuna bihadzal amal. Bahkan dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang melakukan amalan ini, yaitu mengurusi masjid Allah, berkhidmat untuk rumah Allah Subhanahu wa taala. Duna an yatakabbar bihi au ayyaftakhir bihi, tanpa dia menyombongkan dirinya, menyombongkan posisinya. Fahum badalan min an yu'minu bir rasuli wa bil kitabi wa yattabi'u yaftakhiruna bi amalihim fil bait. Kembali ke orang Quraisy. Mereka ini kan sudah diberikan keistimewaan berupa ngurusi Baitullah, rumah Allah yang paling mulia di atas muka bumi, yaitu Ka'bah. Allah tidak memilih bangsa lain, tapi Allah memilih bangsa Quraisy. Harusnya dengan hal itu mereka beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersyukur kepada Allah dipilih menjadi bangsa yang mengurusi Ka'bah. Dengan cara apa mereka bersyukur? Ittiba, beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kudune ngono. Namun sebaliknya justru mereka menyombongkan posisinya mereka ini sebagai pengurus Ka'bah untuk malah menolak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain kami beriman kepada Nabi? Ngapain kami beriman kepada Muhammad? Kami ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mengurusi Ka'bah. Cukup sudah, tak perlu sama Muhammad. Duh, kok malah tidak ada alasan untuk kufur kepada Nabi.
Seharusnya itu alasan kalian beriman kepada Nabi, tapi kok malah dijadikan alasan untuk kufur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yadhunnuna anna hadha yakfihim an ittiba'il kitab wa ittiba'ir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menganggap bahwa ngurusi Ka'bah itu sudah cukup, itu sudah mencukupkan mereka dari mengikuti Al-Quran, mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pola pikir mereka itu, kita saja nggak beriman kepada Muhammad, kita sudah dimuliakan oleh Allah dengan kita dijadikan sebagai orang-orang yang mengurusi rumahnya, mengurusi Ka'bah. Hada wajhud dam lahum. Ini merupakan sisi celaan untuk mereka. Annahum ya'taradu an ittiba'il kitabi bi khidmatil bait dhannan minhum annaha takfihim. Fahada min umuril jahiliyah. Maka ini adalah sisi celaan kepada mereka, di mana mereka berpaling, tidak mau mengikuti Al-Quran karena sebab mereka ini berkhidmat kepada Ka'bah. Mereka menduga, mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada mereka sudah cukup. Maka mereka nggak perlu lagi untuk mengikuti Muhammad SAW, nggak perlu lagi untuk beriman kepada Al-Quran, karena mereka sudah dipilih menjadi pelayan-pelayan Ka'bah. Maka ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Wallahu jalla wa ala yaqul. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 19, aja'antum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Apakah kalian mengira menjadikan ngurusi orang yang berhaji, memberi makan, memberi minum kepada jemaah haji, ini kan tugas mereka, atau imaratal masjidil haram, memakmurkan masjid al-haram, mengurusi masjid al-haram, apakah kalian anggap itu sama dengan beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad di jalannya? Artinya kalau mau diajak berjihad, tidak bisa Allah ngurusi masjid. Itu jadi alasan untuk tidak mau berjihad atau tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kenapa nggak beriman kepada Muhammad? Karena sudah mengurusi masjid, mengurusi Ka'bah, ini sudah cukup sudah. Naam siqayatul hajj wa imaratul masjidil haram amalun soleh, betul. Memberi minum kepada jemaah haji atau memakmurkan masjid al-haram itu merupakan amal soleh. Walakin la yaftakhirul insanu bihada. Namun tidak layak seseorang membanggakan dirinya dengan hal ini. Wa yadhunnu annahu yakfihi. Dan dia mengira bahwa itu sudah cukup. Enggak, itu belum. Bal alaihi an yuzhima bil a'malis shalihatil ukhra. Yang wajib dia juga harus ikut serta di dalam amal-amal soleh yang lain. Enggak boleh dia hanya mencukupkan satu amal soleh seperti tadi ngurusi masjid. Allati hiya ajallu min siqayatil hajj wa imaratil masjidil haram wa hiya al-jihadu fi sabilillah wal imanu billah wal hijratu wa a'malun jalilah. Padahal ada amal-amal lain yang lebih besar, lebih agung daripada memberi minum kepada jamaah haji, daripada mengurusi Baitullah. Di antaranya adalah berjihad di jalan Allah, atau beriman kepada Allah, atau berhijrah, atau amal-amal soleh yang lain. Fal insan la yaktasiru ala amalin wa yadhunnuna annahu yakfi. Maka pelajaran yang diambil, hendaklah seorang itu jangan mencukupkan diri dengan amalan tertentu sehingga dia tidak mengamalkan amalan-amalan yang lain. Menganggap bahwa amalannya sudah apa? Sudah gede, besar. Iya. Biasanya mari kaji ngono. Biasanya. Ayo, ini ada amalan-amalan cukup. Kemarin anak sudah haji. Dianggapnya haji ini sudah apa? Jadi tak perlu amal-amal yang lain. Pokoknya amalan musiti. Ini aku semari kaget amalan. Alhamdulillah. La siyama idza dhanna annahu yakfihi an ittiba'il Qur'ani was sunnah. Apalagi kalau dia mengira bahwa itu sudah cukup sehingga dia enggak perlu mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah.
Jadi biasanya orang-orang kafir itu kan ketika diajak masuk Islam, enggak, kenapa? Saya saja nggak masuk Islam sudah kaya gini kok. Ya kan? Saya sudah mulia, sudah kaya, sudah banyak hartanya. Jadi nggak perlu saya masuk Islam. Wal'an hunaka man yadhunnu anna suknahum fi Makkah wal Madinah takfihim anil amal. Dan di zaman sekarang kata beliau, ada orang-orang yang menduga, mengira bahwa sekedar tinggal di Mekah dan Madinah itu sudah cukup dari melakukan amal. Ide Mekah sama Madinah cukup sudah. Ini kemuliaan. Ya, kita tinggal di Mekah dan Madinah. Lu tetap sholat toh. Dikira terus nang Mekah dan Madinah terus gak sholat gitu ya? Gak mau beramal. Enggak. Tetap dia beramal. Hatta qala qailuhum. Sampai-sampai ada sebagian di antara mereka mengatakan an-naimu fihi yaknil haram khairun minal qaim fi ghairihi. Turut tok nang masjid di tanah haram di Mekah itu lebih baik daripada orang yang berdiri beribadah di tempat lain. Boleh tekan di ucapan ini. Turut tok di tanah haram, ya pokoknya di hotel-hotel itu lebih baik karena di tanah haram daripada orang yang sholat di tempat-tempat yang lain. Orang yang berdiri sholat di tempat-tempat yang lain. Wahada hururun minasyaitan, tidak dilakukan lagi. Ini adalah tipuan-tipuan dari syaitan. Allah a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.